Saudara, kasus pembunuhan terjadi di Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat ini saya berada di TKP pembunuhan dan di lokasi inilah sesosok pria pada saat itu ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan. Jadi di sini ini adalah tempat kejadian perkaranya yang masih bisa Anda saksikan di layar kaca bahwa di sini juga masih ada garis polisi yang terpasang. TKP ini merupakan kawasan hutan kayu putih yang memang sehari-harinya tampak tidak terlalu ramai. Mengawali penelusuran ini, saya menemui salah satu saksi, yakni Partono. Partono adalah orang pertama yang menemukan jenazah pria yang hangus terbakar. Sini sebentar, Pak. Pak siapa namanya, Pak? Partono. Pak Partono. Pak, ini kan kemarin ada orang meninggal di sini, nih, Pak. Bapak tahu nggak kemarin? Iya. Waktu itu lagi Pak Partono lagi ngapain? Ya, waktu itu tanam jagung itu tadi. Tanam jagung. Dari sana saya itu lihat ke sini, Dari ujung sana? Iya, dari sana. Tadinya saya dari sana itu sudah bau gorengan itu. Langsung berjalan ke sini. Di sini ada itu tadi, ada mayat dibakar itu. Oke, pas waktu pertama kali nemuin itu kondisinya seperti apa sih, Pak? Ya, posisinya tengkurap. Langsung saya itu bilang sampai bengok gitu sudah. Teriak gitu ya? Iya, teriak. Wah, ono wong dibakar gitu. Nah, teman saya itu bilang paling boneka gitu. Saya pastikan nek boneka harusnya tuh habis. Waktu menemukan itu, Pak, di sekitar sini ada orang nggak sih, Pak? Waktu itu enggak ada, cuma saya bekerja. Kayak misalkan ada orang-orang yang datang mencurigakan tamu, mungkin orang yang nggak biasa Enggak, kesini. wong itu pagi kok. Dari penyelidikan terungkap identitas korban bernama Eko Yuswanto. Sehari sebelum korban ditemukan tidak bernyawa, pihak keluarga mengaku kesulitan menghubungi korban. 2 hari pasca ditemukan, teka-teki pembunuhan Eko Yuswanto terungkap. 2 pelaku ditangkap di tempat berbeda. Tragisnya, salah satu pelaku pembunuhan ternyata adalah tetangga korban berinisial Y. Penelusuran saya berlanjut menuju TKP di Dusun Kenanten, Mojokerto yang merupakan rumah pelaku lain berinisial GD. Ya, jadi inilah tempat kejadian pertama atau lokasi pembunuhan dilakukan oleh pelaku, kedua orang pelaku atas nama YY dan juga GD terhadap korbannya yaitu Eko Yuswanto. Rumah ini sekarang masih diberikan pembatas garis polisi setelah kejadian pembunuhan kemudian berlangsung dan bagaimana akhirnya korban kemudian dibunuh. Jadi sebelum dibunuh, korban sempat diajak meminum minuman keras terlebih dahulu. Setelah itu kedua pelaku menghabisi nyawa korban dengan keji. Di lokasi ini atau tempat saya melaporkan saat ini memang merupakan permukiman yang cukup padat penduduk. Sehari-harinya warga lebih banyak melintas dan ini merupakan permukiman yang cukup rapat-rapat seperti itu. Sehingga untuk mengeluarkan jenazah korban dari dalam rumah ini, kedua pelaku menunggu hingga situasi cukup aman dan juga sepi. Sehingga pelaku memilih waktu yaitu di malam hari. Jenazah dari korban kemudian dikeluarkan dari tempat kejadian pertama yang ini, kemudian dibawa untuk pergi sejauh sekitar 20 km atau 45 menit dari TKP
yang kedua. Korban yang terakhir terlihat bersama tersangka Y menjadi petunjuk kuat bagi polisi mengungkap tabir pembunuhan ini. Namun bukan itu saja fakta yang ditemukan oleh polisi. Polisi menduga jika pembunuhan ini telah direncanakan oleh pelaku. Pak, awal mula pengungkapan kasus ini, Pak, penangkapannya seperti apa sih Pak waktu itu, Pak? Anggota kami yang di lapangan, yang masih ada di lapangan melakukan penyelidikan. Jadi di sekitar TKP rupanya itu ada saksi yang melihat. Ada saksi yang melihat bahwa di situ ada diduga itu kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Nah, dengan data itu kami menelusuri. Ternyata sinkron dengan sebelumnya ada laporan hilang bahwa ada orang yang tidak pulang sudah 2 hari, sehingga kami sesuai arahan dan petunjuk dari Kasubdit Jatendras waktu itu kami lakukan profiling untuk mencari tahu identitas Pelaku korban ini. Korban dulu, sebab kami bisa mengungkap ini kalau identitas korban sudah diketahui. Ternyata kami mendapatkan data pelaku. Segera malam itu juga, saat itu juga kami melakukan penangkapan. Pak, kalau dari barang bukti yang ada di sini, mana Pak yang kemudian mengarah pada tersangka? Ini salah satunya ini, kemudian ini pakaiannya tersangka, kemudian ini ada handphonenya tersangka. Ini handphone ini sudah digunakan mulai dari kedua tersangka ini melakukan perencanaan. Oh, gitu. Baik komunikasi sesama tersangka, begitu juga komunikasi dengan korban. Gitu. Rencana pembunuhan korban diawali dengan tersangka Y yang mengajak korban untuk bertemu dengan tersangka GD dalam rangka bisnis. Di tengah pertemuan itu, tersangka Y memberikan minuman yang telah dicampur dengan minuman keras pada korban. Kondisi korban yang setengah sadar kemudian dimanfaatkan kedua tersangka untuk menganiaya korban hingga tewas. Tidak ingin aksinya diketahui, kedua tersangka membuang jenazah korban ke hutan kayu putih lalu membakarnya. Penelusuran saya berlanjut dengan menemui tersangka untuk menggali motif di balik aksi kejinya ini. Bersama dengan korban, itu memang betul-betul tetangga. Terus apa Pak yang kemudian memicu Bapak sampai sebegitu marahnya sama korban? Awal muncanya si istri korban habis dapat uang, habis totalan, terus bilangnya itu sama lihat ke rumah saya itu waktu ada saya, bilangnya itu, oh anaknya bang gitu udah. Ngatain seperti itu tuh ditujukan ke siapa sih Pak? Ke saya, dianya aja sambil melihat ke rumah saya, waktu juga ada saya sama istri saya di depan rumah, gitu. Apa Pak yang bikin Bapak akhirnya sebegitu marah? Karena kata-kata itu atau seperti apa? Ya seperti kata itu juga, terus waktu istri saya nyapu halaman rumah depan, itu istri saya diludahin pakai riak. Jadi setelah istri Anda diperlakukan seperti itu tadi, kemudian Anda menyusun untuk membunuh itu kapan sih Pak? 1 bulanan. Jadi 1 bulan itu menyusun? Iya menyusun, bukan hanya waktu hari Minggu itu, bukan, enggak, 1 bulan sebelumnya. Ini kan persoalan antar istri sama istri, ya kan? Nah ini kenapa yang Anda jadikan target ini adalah suaminya? Karena gini, kalau suaminya yang jadi target, kalau suaminya jadi target saya, terus sudah meninggal kayak gini, yang jelas kan kayak istri udah kepor, kayak kerja entah apa, jadi dianya tidak bisa sombong gitu. Lalu kemudian punya pikiran untuk kemudian membakar jenazah korban ini gimana sih Pak? Sebenarnya saya enggak punya pikiran kayak bakar, enggak punya sebenarnya. Soalnya sudah punya pikiran kayak udah yo opo yo iki wis kadung mati, dibuat nanti, soalnya kan udah kaku. Hubungan pertetanggaan antara korban dan tersangka kini rusak akibat bara dendam di hati tersangka Y. Untuk mengantisipasi reaksi negatif dari keluarga korban ataupun warga,
Polisi akhirnya mengevakuasi keluarga pelaku ke tempat yang aman. Pak, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologi awalnya pelaku ini kemudian hingga melakukan aksi pembunuhan yang sangat keji ini, Pak? Iya, dari hasil pemeriksaan kita muncul motif yang disampaikan oleh tersangka, bahwa motifnya adalah rasa dendam dari tersangka dan juga istri kepada istri korban awalnya, dan kemudian berkembang motif untuk menghabisi ini karena mengharapkan ada timbal balik pelajaran bagi istri korban bagaimana rasanya apabila ditinggal oleh suami. Jadi permasalahannya sangat sederhana, permasalahan anak meningkat ke permasalahan ibu-ibu, kemudian ke keluarga, tetapi sudah berlangsung cukup lama. Artinya ini dari latar belakangnya dua keluarga yang saling kemudian punya masalah berujung pada kejadian ini. Iya, betul. Jadi kan ada dua orang tersangka, Betul. Yang pertama, kedua, ini perannya masing-masing seperti apa sih, Pak? Iya, peran dari kedua tersangka ini bisa kami jelaskan kronologisnya dari awal, bahwa kasus ini dikategorikan sebagai kasus pembunuhan berencana. Ada unsur perencanaannya ini sendiri sudah cukup lama, 1 bulan sebelumnya, di bulan April pertengahan mereka sudah mulai bertemu untuk membicarakan teknis bagaimana menghabisi nyawa korban. Ya, sebagian besar skenario dan ide itu muncul dari tersangka 1 atau Priyono alias Yoyo. Sementara tersangka 2 Danto alias Gundul hanya membantu. Namun demikian TKP yang digunakan memang adalah rumah orang tua dari Danto alias Gundul. Pak, ini kan antara pelaku dengan korban ini kan bertetangga. Bagaimana upaya dari pihak kepolisian supaya nantinya pada saat mengungkap kasus ini dan juga berjalannya proses hukum yang saat ini berjalan, supaya nantinya juga tidak memicu konflik berikutnya karena ada faktor dendam dan lain sebagainya. Ya, kami dari pihak kepolisian bekerja sama dengan ketua lingkungan, RT, RW, dan kepala desa berupaya untuk mencari solusi yang terbaik, dan sampai saat ini kita melakukan upaya evakuasi terhadap keluarga tersangka, dipindahkan ke daerah lain, yaitu keluarganya, ya, di mana mereka memiliki keluarga, dan penjagaan terhadap rumah tersangka juga sudah kita lakukan. Namun demikian situasi sementara ini kondusif di wilayah lingkungan korban dan tersangka karena mereka bertetangga sangat dekat, dan kami juga berupaya untuk mendorong adanya upaya saling memaafkan, rekonsiliasi antara pihak korban, tapi mungkin membutuhkan waktu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalimat bijak ini yang mendasari kita untuk lebih bijak dalam berlisan, agar kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Saudara, kasus pembunuhan yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur ini akhirnya memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa hanya karena dihina, seorang tetangga nekat menghabisi nyawa kepala keluarga. Tak hanya itu, motif pelaku menghabisi nyawa korban adalah untuk melampiaskan rasa dendamnya, serta untuk memiskinkan keluarga tersebut. Mirisnya, kedua pelaku telah merencanakan aksi pembunuhan ini selama kurang lebih 1 bulan. Akibat perbuatan dari kedua pelaku, kini keduanya dijerat dengan pasal 340, pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV.